kembali berjumpa dengan kami di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi bersama saya Paskalis Iswari. Saudara, hari ini 6 Agustus 2021, pertama dalam sejarah unicorn e-commerce Bukalapak masuk ke bursa lewat penjualan saham perdana alias IPO. Nah, bagaimana proses IPO Bukalapak hari ini? Jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Agi, selamat pagi nih. Jadi kalau saya pantau sudah naik 24,71% ini ketika dibuka. Bentar lagi arah nih Bukalapak. Nah, apa yang harus dipantau dan dicatat oleh investor dalam IPO hari ini? Ya, benar sekali Paskal dan saudara, hari ini hari pertama atau secara resminya PT Bukalapak.com Tbk ini masuk ke Bursa Efek Indonesia setelah sebelumnya menyelesaikan masa penawaran umum pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Juli yang lalu. Bukalapak menjadi emiten e-commerce pertama yang tercatat di Bursa Efek dan masuk IPO maksud kami dengan kode saham yaitu Buka. Tadi yang Anda sebutkan bahwa pada saat pembukaan yang pertama ini sudah naik sebesar 24%. Itu artinya harga sahamnya berkitaran ataupun sekitar 1000-an per sahamnya. Lalu yang perlu diperhatikan oleh para investor untuk melihat bagaimana peluang dari saham Bukalapak ini adalah Bukalapak ini menawarkan sebanyak 25% sahamnya kepada para investor umum. Dari 25% tersebut, dari pihak Bukalapak ini menyampaikan pada saat masa penawaran yang terjadi pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 yang lalu, ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi di mana para peminat investor ini ingin memiliki saham Bukalapak yang cukup tinggi. Walaupun sebenarnya Paskalis, ini penawaran dibuka di tengah pandemi COVID-19 tapi tidak melelahkan ataupun tidak menyurutkan para investor ini untuk memiliki para saham ataupun saham dari Bukalapak itu sendiri. Sehingga karena adanya peminat yang cukup tinggi, Bukalapak akhirnya memperbesar porsi investor retail dalam penawaran umum perdana ataupun IPO melalui penjatahan terpusat. Karena pada saat itu pada masa penawaran umum ini minatnya mencapai 4,8 triliun rupiah. Ini yang menyebabkan akhirnya Bukalapak ini menambah porsi untuk para investor. Berdasarkan sumber pasar yang kami dapatkan menyebutkan adanya penjatahan investor dinaikkan menjadi 5%. Yang awalnya hanya disediakan oleh Bukalapak ialah 2,5%. Dengan demikian, porsi investor retail ini bisa membeli hingga 1,09 triliun rupiah. Bukan hanya itu saja, Paskal dan juga saudara, yang perlu diperhatikan oleh para investor ialah terkait dengan dari 25% saham yang ditawarkan oleh Bukalapak dengan harga IPO-nya awalnya ialah 800 per sahamnya, tetapi tadi sudah naik di sekitaran 1000-an begitu. Dengan demikian jumlah nilai IPO-nya ini nyaris mencapai 22 triliun rupiah. Sebelumnya Paskalis, harga saham Bukalapak sendiri saat pembentukan harga berada di level 750 sampai dengan 850 per sahamnya. Itu artinya ini Bukalapak menetapkan harga per sahamnya ini dengan angka tertinggi pada saat masa penawaran atau pembentukan harga. Kemudian juga adanya antusiasme ataupun euforia dari euforia pasar ini untuk menyambut adanya Bukalapak masuk ke Bursa Efek Indonesia ini disambut baik. Hal ini disampaikan oleh beberapa analis ekonomi ini menyampaikan bahwa euforia pasar ini sangatlah tinggi menyambut kehadiran dari Bukalapak. Karena tingginya euforia ini, saham Bukalapak ini sangat memungkinkan mengalami ataupun mengalami auto reject atas ataupun arah pada hari ini, di mana hari pertama dibukanya ataupun masuknya Bukalapak ini masuk ke Bursa Efek Indonesia. Tapi perlu diingat juga Paskal dan saudara, dan perlu diperhatikan oleh investor juga, ini menurut para analis bahwa secara fundamental Bukalapak ini masih mencatatkan kerugian dalam proses keuangannya. Berdasarkan laporan keuangan dari Bukalapak itu sendiri masih mencatat rugi bersih. Contohnya saja pada tahun 2020, rugi bersih Bukalapak ini mencapai 1,35 triliun rupiah. Namun dari potensi dana yang diperoleh dari IPO ini, Bukalapak ini mendapatkan dana sekitar 21,9 triliun rupiah. Itu artinya jumlah itu menjadi jumlah tertinggi dalam sejarah Bursa Efek Indonesia. Namun, lagi-lagi analis ini menyampaikan bahwa dana itu belum tentu mampu membuat fundamental dari Bukalapak itu sendiri bangkit dalam waktu yang singkat.
Kemudian juga dari dana yang didapatkan dari IPO ini, Bukalapak akan menggunakannya menjadi dua bagian, Paskalis, di mana 66% ini akan digunakan untuk modal kerja, kemudian 34% ini akan digunakan untuk modal kerja entitas anak perusahaannya. Tujuannya mengapa ini dilakukan oleh Bukalapak? Karena Bukalapak ini ingin melakukan perbaikan atau peningkatan dari kinerja dari performa Bukalapak sendiri sebagai e-commerce yang memang untuk pertama kalinya masuk ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga terlepas dari itu semua, Paskalis dan saudara, bahwa jika Bukalapak sudah masuk ataupun sudah berlenggang di Bursa Efek Indonesia, itu artinya Bukalapak ini akan menjadi urutan ke-15 dari 21 perusahaan dengan nilai kapasitas terbesar sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Baru saja dibuka sudah mengalami kenaikan sebesar 24%, Paskalis. Itu artinya memang pasar ini menyambut baik dengan adanya Bukalapak yang masuk ke Bursa Efek Indonesia. Tetapi kita tidak tahu juga, Paskalis, apakah euforia ini akan bertahan lama ataukah seperti apa. Tentu ada beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi apakah nanti Bukalapak ini akan tetap konsisten berada ataupun menjadi salah satu emiten peminat para investor ataukah sebaliknya. Dan ini juga kedepannya kita akan melihat juga apakah memang akan ada e-commerce lainnya, karena sudah ada e-commerce yang masuk ke Bursa Efek Indonesia, ini akan mendorong para e-commerce lainnya untuk segera masuk juga dan juga mendaftarkan diri untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia. Kita tunggu, Paskalis. Oke, jadi ini di tengah fundamental yang sebenarnya belum terlalu baik, ini naik 24% karena euforia masyarakat sangat tinggi, bahkan saat ini udah auto reject atas pada akhirnya dipergerakan buka pada hari ini perdananya. Terima kasih Agi Kurniasadi melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.